Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 5 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-27. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 1-2, ayat 7-14. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 1-4. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini memperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana hidupnya, bagaimana kepribadiannya setelah mengikuti Yesus, setelah perjumpaannya dengan Yesus. Bacaan pertama bercerita tentang Paulus dengan 1-2 sahabatnya pergi ke Yerusalem mau berjumpa dengan rasul-rasul Yesus di sana, dengan Kefas atau Simon Petrus dan teman-temannya. Untuk apa Rasul Paulus pergi ke Yerusalem dan berjumpa dengan para rasul Yesus yang lain? Dengan itu sebenarnya Rasul Paulus mau memperlihatkan dirinya kepada para rasul Yesus bahwa dia juga adalah Rasul Yesus yang bertugas mewartakan Injil yang dia terima langsung dari Yesus sendiri. Sekalipun dia bukanlah murid atau Rasul Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara itu datang ke Yerusalem, Rasul Paulus merasa bahwa dia sebagai pewarta Injil, pewarta kabar gembira, dia sebagai orang yang mewartakan kehidupan Yesus adalah bagian dari para rasul yang lain yang sudah mengalami hidup bersama dengan Yesus. Karena itu dia datang. Rasul Paulus merasa bahwa dia adalah kolega dari Petrus atau Kefas dan teman-temannya yang lain. Yang ketiga, dengan datang ke Yerusalem, Rasul Paulus mau memperlihatkan bahwa dia seorang yang tegas. Dan itu nampak sekali ketika berada di Yerusalem dengan Petrus atau dengan Kefas. Paulus berani mengkritisi kehidupan Kefas dan teman-temannya yang tidak benar atau yang salah. Saudari dan saudara yang terkasih, betapa Rasul Paulus mau menyatakan dirinya ketika dia bertobat, ketika dia mengenal Yesus, dia sungguh meninggalkan 100% kehidupan lamanya dan mengenakan seluruhnya sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Jadi dia tidak setengah-setengah menjadi Rasul Yesus. Sungguh dia total menjadi Rasul Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah pengikut Yesus. Tetapi apakah kita seperti Rasul Paulus? Total menjadi pengikut Yesus, termasuk bagaimana kita menata kehidupan. Apakah kehidupan kita betul, total, sesuai dengan kehidupan Yesus sendiri dan sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus? Atau kita masih setengah-setengah? Kita orang Katolik, kita mengikuti Yesus, tapi kita juga ikut yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, hal yang menarik yang diceritakan kepada kita, bahwa murid-murid Yesus minta kepada Yesus supaya mengajarkan kepada mereka berdoa. Alasannya memang dikatakan juga dalam bacaan Injil. Ketika dia berkata, Tuhan ajarilah kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya.
Artinya supaya sama dengan murid-murid Yohanes, bukan? Itu sebenarnya alasan yang sangat sederhana. Karena murid-murid Yohanes sudah diajarkan berdoa oleh Yohanes, maka dia juga minta supaya Yesus juga mengajarkan doa kepada mereka sebagai murid-muridnya. Saudari dan saudara terkasih, saya kira kalau saya mau komentari bacaan Injil hari ini, saya harus mengatakan bahwa sebagai orang-orang Yahudi, mereka sudah terbiasa dengan doa. Kehidupan doa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi kalau dia meminta lagi, atau salah satu dari murid Yesus ini meminta lagi supaya Yesus mengajarkan mereka berdoa, saya lebih melihat bahwa murid ini mau tahu dan mau memahami bagaimana cara Yesus berdoa. Yang diminta oleh murid Yesus ini adalah cara berdoa ala Yesus, ala gurunya. Dan Yesus menyampaikan cara berdoa menurut kebiasaan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, berdoa harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan saya tidak sangsi, semua kita sebagai pengikut Yesus biasa berdoa. Tapi apa yang perlu kita minta dari Tuhan tentang doa? Kita sudah biasa berdoa. Mungkin sama persis dengan apa yang dikatakan atau apa yang diminta oleh murid Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita mau belajar dari Yesus bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Itu saja. Karena seringkali kita biasa berdoa, tapi belum tentu kita berdoa dengan baik dan benar. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus membangun kehidupan yang lebih berkenan pada Allah. Marilah kita terus membangun kehidupan yang sesuai dengan ajaran Yesus. Seperti apa hidup Yesus? Bagaimana hidup Yesus? Seperti itu juga seharusnya kehidupan kita. Dan bagaimana kita hidup. Tuhan memberkati.